Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Rivala dengan NIM akhir 038 dari Ilmu Kelautan A, kelas A, kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan terkait proyek yang saya bahas di praktikum studi kelayakan proyek yang berjudul Proyek Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Bangsering Underwater, Banyuwangi, Jawa Timur. Yang dimana pembuatan proyek ini dilatar belakangi oleh adanya Bangsering yang terletak di Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu destinasi wisata bahari yang menawarkan keindahan alam bawah air yang memukau. Yang dimana di Bangsering ini itu menawarkan potensi alam seperti terumbu karang yang beragam, kemudian ikan-ikan tropis, dan daya tarik utama bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Pengembangan ekowisata Bangsering ini tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga berdampak positif terhadap sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Yang dimana adanya salah satu komunitas lokal yang mengelola kawasan wisata dengan pendekatan konservasi, yaitu Bunda dan Bangsering Underwater. Di sini ada jenis sektor proyek yang dapat dikembangkan di Bangsering Underwater berbasis masyarakat ini, yang mencakup sektor perencanaan ekowisata, yaitu mengembangkan wisata harus bertanggung jawab dalam area yang masih alami dan harus dikelola dengan kaidah-kaidah alam. Yang kedua, terdapat unsur pendidikan sebagai pendukung kenikmatan alam, pemahaman dan dukungan terhadap usaha suatu konservasi sumber daya alam. Yang ketiga, berfungsi sebagai pengikat sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat. Yang dimana pada kegiatan yang ada di Bangsering Underwater ini mencakup snorkeling, diving, wisata edukasi tentang konservasi laut, dan pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar. Berdasarkan gambaran yang sudah saya jelaskan tadi, di sini terdapat aspek legalitas, yang dimana aspek legalitas ini berguna untuk pemenuhan ketentuan perundang-undangan agar proyek yang dibangun ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan legal. Jadi di sini ada beberapa aspek seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup terkait ekowisata, yang dimana adanya penekanan pada upaya pelindungan di samping kata pengelolaan lingkungan hidup yang memberikan perhatian serius pada kaidah-kaidah peraturan yang bertujuan untuk memberikan jaminan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan memastikan lingkungan hidup dapat terlindungi dari usaha atau kegiatan yang menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Undang-undang tersebut tercantum dalam beberapa akses akta-akta perizinan, yang mana akta-akta dan perizinan tersebut berguna untuk pendirian suatu proyek yang didasari bagi masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Akta-akta dan perizinan yang ada di proyek Bangsering Underwater berbasis masyarakat ini terdiri dari akta pendirian kelompok usaha, izin usaha pariwisata atau IUPAR yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang pariwisata, kemudian IMB, izin memberikan bangunan, yang merupakan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada suatu badan usaha yang bertujuan untuk mendirikan suatu bangunan. Yang keempat, surat izin lokasi agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak bertentangan dengan regulasi penggunaan lahan. Yang kelima, ada IPSDAL yang mengatur penggunaan dan pengelolaan sumber daya laut. Yang keenam, SIUP dan NIB terkait legalitas usaha dan perdagangan maupun penyediaan jasa. Kemudian ada AMDAL yang merupakan dokumen untuk menganalisis dampak lingkungan yang akan ditimbulkan. Kemudian yang kedelapan ada SKDU atau surat keterangan domisili usaha yang berdasarkan domisili yang tercantum. Kemudian yang terakhir ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak. Dari semua akta-akta dan perizinan tersebut dinyatakan bahwa proyek pengembangan Bangsering Underwater ini berbasis masyarakat
sesuai dengan perizinan dan dinyatakan legal apabila semua akte dan perizinan tersebut sudah terpenuhi, yang dimana hal ini merupakan suatu bukti yang sah di mata hukum dalam hal pengesahan kelompok usaha dan juga merupakan sebuah bukti lembaran tertulis berisikan keterangan terkait pendirian sebuah kelompok usaha dan sejenisnya yang kemudian ditandatangani oleh pejabat terkait untuk mengesahkannya. Selanjutnya ada aspek teknis, yang dimana aspek teknis ini terdiri dari pemilihan lokasi proyek, skala operasi proyek, aset-aset dan fasilitas proyek, layout dan teknis proyek, kemudian pemilihan teknologi pada proyek, dan penanggung jawab dan struktur manajemen operasional proyek. Pemilihan lokasi proyek adalah yang pada proyek pengembangan ekowisata Bangsering ini dipilih di lokasi di Banyuwangi di Bangsering, Provinsi Jawa Timur, yang memiliki potensi alam yang dimiliki oleh kawasan tersebut, khususnya keindahan ekosistem terumbu karang dan kekayaan hayati lautnya. Kemudian skala operasi proyek yang mencakup keseluruhan kegiatan yang dilakukan dalam sebuah proyek, termasuk sumber daya yang digunakan, infrastruktur yang dibangun, jumlah karyawan yang terlibat, serta durasi waktu pelayanan proyek. Skala operasi ini mencakup penyediaan fasilitas bagi wisatawan seperti dermaga apung, peralatan snorkeling, diving, serta pusat edukasi lingkungan laut yang melibatkan kerjasama antara masyarakat setempat, pemerintah daerah, dan pihak swasta dengan fokus pada pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Selain itu, skala operasi proyek ini juga meliputi kegiatan ekonomi berbasis komunitas, yang dimana masyarakat lokal berperan sebagai pemandu wisata, pengelola fasilitas, serta pelaku konservasi lingkungan. Yang dimana hal ini juga masyarakat lokal berperan dalam kegiatan ekonomi seperti penjualan souvenir, kemudian penjualan makanan setempat, makanan daerah, dan sejenisnya. Selanjutnya aset-aset dan fasilitas proyek yang mencakup aset-aset tersebut mencakup ekosistem terumbu karang, keanekaragaman hayati laut, pantai dan perairan jernih, dermaga apung, rumah apung, kapal dan perahu wisata, peralatan snorkeling dan diving, penyewaan kano dan perahu kaca, papan edukasi dan informasi, keterlibatan masyarakat lokal, restoran dan kafe, area parkir dan fasilitas umum, penangkaran hiu dan penyu, hingga pusat oleh-oleh dan souvenir. Hal ini mencakup berbagai aspek dan berbagai aset dan fasilitas yang mendukung operasional dan keberlanjutannya. Beberapa aset meliputi yang sudah saya sampaikan tadi, yang termasuk dalam kawasan konservasi yang dikelola secara langsung oleh masyarakat setempat. Hal ini berperan penting dalam menjaga kelestariannya melalui program rehabilitasi dan transplantasi terumbu karang. Kemudian selanjutnya ada aspek sosial dan lingkungan, di mana aspek lingkungan ini dalam studi kelayakan merupakan salah satu aspek penting yang bertujuan untuk menilai dampak potensial suatu proyek atau kegiatan terhadap lingkungan alam di sekitarnya. Analisis ini mencakup identifikasi, evaluasi, dan mitigasi dampak lingkungan yang mungkin terjadi seperti pencemaran udara, air, tanah, perubahan ekosistem, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Aspek lingkungan terdiri dari kajian lingkungan, kajian dampak lingkungan, dan identifikasi sumber daya alam. Kajian dampak lingkungan dalam proyek pengembangan ekowisata Bangsering Underwater berbasis masyarakat di Banyuwangi ini mencakup analisis terhadap potensi kerusakan ekosistem laut dan pesisir, yang dimana aktivitas wisata seperti snorkeling dan menyelam dapat mengganggu terumbu karang dan biota laut, sehingga diperlukan zona konservasi dan pembatasan jumlah pengunjung. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dapat menjadi salah satu faktor kerusakan ekosistem, yang dimana penyebabnya masih rendahnya kesadaran wisatawan dalam memelihara dan merawat destinasi wisata yang dikunjungi. Contohnya yaitu kebiasaan membuang sampah atau tidak memisahkan sampah berdasarkan klasifikasi sampah dan sejenisnya. Hal ini perlu dikaji dampaknya, yang dimana dalam kajian ini dapat melihat untuk evaluasi ke depannya bahwa unsur pendidikan sangat penting dalam pengembangan proyek
ekowisata Bangsering ini. Hal ini mencakup terhadap wisatawan yang berguna untuk keberlanjutannya ke depannya. Selain itu, aspek sosial yang mengacu pada hubungan antara individu, kelompok, dan masyarakat, serta bagaimana interaksi sosial tersebut mempengaruhi kesejahteraan dan kualitas hidup. Aspek sosial ini melibatkan analisis dampak terhadap struktur sosial seperti pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan budaya masyarakat setempat. Kegiatan aspek sosial dapat dilakukan terhadap masyarakat yang mencakup sosialisasi, kemudian edukasi, dan pemahaman ekowisata, serta memiliki fungsi dan manfaat dari ekowisata sendiri, yang dapat dilakukan berupa kegiatan dalam ekowisata dan keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan ekowisata. Melalui kegiatan sosialisasi, diharapkan masyarakat akan memiliki persepsi terhadap pengelolaan ekowisata ke depannya. Dan pengelolaan selanjutnya ada aspek keuangan, yang dimana aspek keuangan ini mencakup rincian dan tujuan biaya proyek yang merupakan modal yang terdiri dari kebutuhan-kebutuhan dari pengembangan sebuah proyek. B ini merupakan modal yang digunakan untuk mendukung proses keberlangsungan sebuah proyek, yang dimana rincian biaya proyek adalah gambaran terperinci tentang semua pengeluaran yang akan dikeluarkan selama pelaksanaan proyek. Hal ini mencakup berbagai komponen seperti biaya tenaga kerja, bahan baku, peralatan, sewa tempat, lisensi atau izin, serta biaya administrasi dan overhead. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sehingga mengurangi risiko kelebihan biaya dan menjaga profitabilitas. Dengan adanya aspek keuangan ini, pengembangan proyek tersebut dapat dilaporkan bahwa keuangan tersebut dilaporkan secara rinci dan terstruktur, yang dimana tidak hanya pengeluaran yang dilaporkan, namun pemasukan juga dapat terlaporkan, sehingga profitabilitas dalam pengembangan proyek tersebut ada dan tidak menjadi kerugian bagi masyarakat sekitar dan bagi para investor. Kesimpulan yang dapat ditarik dari proyek pengembangan ekowisata Bangsering Underwater berbasis masyarakat ini, diharapkan masyarakat sekitar menjadi diberdayakan dengan ada proyek ini. Selain dengan aspek sosial dan budaya, aspek ekonomi juga penting untuk pengembangan masyarakat sekitar. Selain itu, aspek konservasi juga perlu diperhatikan karena ekowisata ini berpacu pada aspek konservasi agar daya alam di sekitar menjadi terlestarikan dan berkelanjutan, bermanfaat bagi masyarakat sekitar, dan para wisatawan juga dapat menikmati keindahan alam di sekitar Bangsering. Mungkin itu saja penjelasan proyek pengembangan Bangsering Underwater berbasis masyarakat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.